Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Suryadi dengan NIM 2304567. Di sini saya akan membahas tokoh kewirausahaan yaitu Dewi Tanjungsari. Alasan saya memilih tokoh Dewi Tanjungsari yaitu yang pertama, kekuatan dan ketangguhannya. Dewi Tanjungsari adalah sosok perempuan yang kuat dan tangguh, mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Yang kedua yaitu keteladanan dalam kepemimpinan. Sebagai tokoh legendaris, Dewi Tanjungsari sering dijadikan contoh dalam kepemimpinan yang adil, berani, dan mampu menginspirasi orang lain. Ketiga, simbol perempuan yang mandiri. Beliau sering dilihat sebagai lambang kemandirian perempuan yang bisa berdiri sendiri dan mengambil keputusan penting tanpa bergantung kepada pihak lain. Yang keempat, inspirasi dalam seni dan sastra. Kisahnya sering menjadi inspirasi dalam karya seni dan sastra, mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur yang melekat pada tokoh Dewi Tanjungsari. 5. Seorang yang tangguh dan tidak gampang menyerah. Giat sosok Dewi Tanjungsari sehingga ia bisa berhasil. Semua berawal dari keinginannya untuk mencari uang, membantu ibunya yang saat itu mulai membuka warung, dan berjualan kecil-kecilan untuk biaya hidup dan kuliahnya. Sejak masuk kuliah di program diploma Universitas Brawijaya tahun 2003, Dewi sering sepulang kuliah mencari daun-daun kering, limbah yang banyak berserakan di kampusnya untuk digunakan sebagai produk kerajinan. Daun-daun kering tersebut kemudian dibersihkan dan dikeringkan dan dibentuk menjadi figuran foto, undangan, kotak pensil, dan bentuk kerajinan lainnya. Modal itu membuat kerajinan tersebut juga tidak banyak, hanya 50.000 saja. Hasil kerajinan tersebut ia jual kepada teman-teman kampusnya. Bahkan dalam sebuah pameran produk kerajinan yang diadakan di kampusnya, kerajinan milik Dewi yang dijual seorang teman ternyata habis dijual. Suatu hari di tahun 2005, ia bertemu dengan seseorang yang menjadi eksportir produk-produk kerajinan yang terbuat dari berbagai limbah. Ia kemudian memperoleh pesanan pembuatan kerajinan dari daun kering berbagai bentuk cukup banyak. Dari sinilah awal usahanya berkembang. Semula semua kegiatan ia lakukan sendiri. Namun karena permintaannya cukup banyak, ia kemudian melibatkan 16 orang karyawan lepas yang sebagian besar adalah para tetangganya untuk membuat produk kerajinan pesanan untuk ekspor tersebut. Pada tahun 2007, perusahaan eksportir yang biasa memesan hasil kerajinan kepadanya ternyata bangkrut. Dewi bingung bagaimana harus mengelola orang dan produk yang sudah dibuat. Ia juga berpikir bagaimana melanjutkan usahanya. Untuk sementara, ia menghentikan kegiatan produksi dan mencoba memasarkan sendiri produknya kepada temannya. Ia juga memajang produk-produk di warung ibunya yang berhadapan dengan sebuah kantor. Saat ada orang yang belanja di warung ibunya dan tertarik dengan salah satu produk kerajinan Dewi, tamu tersebut kemudian memesan sebanyak 750 pieces dengan harga 1.500 per pieces yang kemudian digunakan untuk merchandise perkawinannya. Bukan main senangnya. Saat itulah ia menyiapkan produk merchandise dan memberinya label sendiri dengan label D. Tanjung. Pada label tersebut tercantum telepon, alamat, serta website yang dibuatnya secara sederhana. Selain itu, ia juga menitipkan produk-produk ke Gramedia, pusat-pusat kerajinan, dengan cara menjualnya konsinyasi. Hasilnya cukup laku di pasaran. Saat itulah ia menyiapkan produk merchandise dan memberikannya label sendiri dengan label D. Tanjung. Pada label tersebut, selain itu juga ia menitipkan produk-produknya ke Gramedia, pusat-pusat kerajinan, dengan cara penjualan konsinyasi. Hasilnya cukup laku di pasaran. Ia juga rajin menghadiri
event fashion show, serta wedding expo yang diadakan di berbagai kota untuk mengetahui peran serta perkembangan terbaru dalam industri yang berkaitan dengan wedding. Bahkan secara periodik, Dewi juga bekerja sama para wagawati untuk melakukan pameran souvenir dan kartu undangan pernikahan. Hal ini ia lakukan karena pernak-pernik, souvenir, dan kartu undangan perkawinan sudah menjadi lifestyle, khususnya untuk kalangan menengah atas. Untuk memberikan layanan sesuai anggaran pelanggan, anak tunggal pasangan almarhum Adi dan Suharti ini menyediakan aneka produk dari harga 3.000 hingga 50.000 per piecesnya. Untuk memperluas dan skala bisnis, Dewi telah mengembangkan usahanya dengan sistem franchise dan sebagian besar mitranya adalah para pelanggannya yang kini sebagai franchise di Malang, Bontang, Palu, Bekasi, Cirebon, bahkan Papua. Omset usahanya juga kian meningkat dari 650 juta pada tahun 2008 meningkat menjadi 935 juta pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 lalu meningkat omsetnya tembus mencapai 1,1 miliar dengan keuntungan bersihnya mencapai 273 juta. Ide kreatif yang bisa saya ambil dari sosok Dewi Tanjungsari yaitu kegigihannya dalam mengerjakan sesuatu, sikap pantang menyerah, kreatif, percaya diri, dan berani mengambil risiko.